Baik, selamat malam Bapak dosen dan para asisten dosen. Kami dari kelompok F5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Product Desk Organizer F5. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Farel Geraldo Sentosa, yang kedua ada saya sendiri Dionil, dan yang ketiga ada Harjal Nathanael. Untuk presentasi kali ini yang akan kami paparkan ada 6 poin. Yang pertama ada definisi masalah, identifikasi desain, desain konseptual, desain detail, evaluasi performansi, hasil kompetisi desain, dan pengalaman pembelajaran. Jadi pertama-tama di sini adalah definisi masalah. Jadi identifikasi masalah yang kami amati adalah permasalahan pada pekerja kantoran. Pekerja kantoran biasanya koefisien kerjanya dipengaruhi dengan kenyamanan tempat kerja. Pertama, masalah ketidakefektifan kerja bisa disebabkan oleh ruang kerja yang berantakan. Karena ruang kerja berantakan, maka akan membuat pekerja jadi tidak nyaman dan tidak efektif. Yang kedua, selain karena ketidakrapian ruang kerja, ketidakefektifan kerja juga dapat disebabkan oleh kesulitan mencari dokumen, karena kesulitan mencari dokumen dapat menghabiskan waktu yang cukup lama. Next. Kemudian identifikasi desain. Jadi yang pertama, produk kami memiliki bentuk yang ergonomis karena dengan desain yang kami rancang, sudah kami perhitungkan akan memudahkan pengguna untuk mengambil dan meletakkan dokumen ataupun alat tulis. Yang kedua, memiliki tampilan yang estetik dengan corak alami dari kayunya yang dilapisi dengan vernis. Kemudian ketiga, memiliki bentuk ramping tinggi sehingga unik dan menarik. Tapi produk kami juga memiliki banyak sekat yang multifungsi. Kemudian desain konseptual. Jadi di sini kami ada morphological chart, yaitu dengan feature-nya ada 3, yaitu material, ukuran tempat, dokumen, dan anti-slip. Jadi di sini kami menggunakan material kayu, terus ukurannya menggunakan 31x43, kemudian anti-slipnya karet. Ya, kemudian di evaluasi alternatif yang kami gunakan adalah alternatif 7, yaitu dengan umur pakai 6 tahun sehingga mendapatkan poin skala penilaiannya 3, kemudian harganya Rp100.000 sehingga mendapatkan poin 2, kemudian memiliki ukuran 40x28x32 sehingga mendapatkan poin 3, dan kemudian performansi 6 unit jadi poinnya 3 dan beratnya 3 kg sehingga dia di skala 0. Selanjutnya kita masuk ke detail konseptual, yang dimana kita melakukan seleksi konsep. Itu kami temukan dari morphological chart itu didapatkan ada 27 alternatif. Dan dari 27 alternatif ini kami analisis lagi bahwa akan ada 27 alternatif yang bakal kemungkinan terpilih, yaitu terus menganalisis dan menilai alternatif. Tiap-tiap alternatif itu dengan matriks evaluasi, yang mana pada bagian ini perhatikan menyuruh kelompok lain sebagai konsumen menilai bagaimana mereka menginginkan produk yang akan kita rancang itu sesuai dengan matriks evaluasi yang kita sediakan juga. Terus perhatikan juga akan mengadopsi alternatif dengan nilai tertinggi dari penilaian berdasarkan materi evaluasi yang dinilai oleh konsumen. Baik, selanjutnya kita masuk pada desain detail. Untuk produk kami sendiri ini terdapat fitur utama. Yang pertama itu untuk menyimpan berbagai jenis ukuran dokumen. Jadi untuk ukurannya sendiri di sini ada ukuran F4 dan A4. Kemudian untuk di bagian bawah produk itu dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis ATK. Misalnya sekat pada sebelah kiri dapat digunakan untuk meletakkan pulpen, spidol atau pensil, sedangkan yang di sebelah kanan dapat digunakan untuk meletakkan kalkulator, jangka ataupun tip X. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri di produk kami ini terdapat beberapa sekat
sehingga untuk barang-barang atau dokumen-dokumen yang disimpan pada produk kami ini tidak mudah terhambur. Oke, kita lanjut ke analisis desainnya, di mana pada bagian ini kita memperancang sebuah produk sesuai mengikuti juga dengan dasar-dasar teori secara sains. Nah, di mana pertama itu pada stabilitas dimensional materialnya itu kita memilih triplex karena dia memiliki kemampuan yang baik dengan nilai koefisien Muai panjang itu sekitar 3 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius hingga ke 6 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius, yang dimana hal ini didukung karena pada bagian serat-serat di triplex ini itu disusun secara bersilang, dan dari kita lihat nilai Bernoulli Muai panjang ini sudah cukup untuk suhu pada kegunaannya dari desorganizer ini, yang dimana dia digunakan dalam ruangan dengan ber-AC, sehingga muai panjang yang terjadi pada material triplex yang kita gunakan itu sudah cukup nilainya. Terus kita melihat juga dari kekuatan tekan. Nah, kekuatan tekan triplex itu kan kekuatan tekannya itu di sekitar secara paralel itu 28,7 megapascal. Terus sedangkan kekuatan tegak lurusnya itu sekitar 5,8 megapascal. Nah, di sini juga kami menganalisis dari kekuatan tekan material yang kami analisis, kami juga menganalisis beban apa sih, berapa besar beban yang akan diberikan pada desorganizer, itu rata-rata yang berapa. Nah, kami setelah menganalisis bahwa rata-rata beban yang akan diberikan itu sekitar 0, itu ketika tidak diberi beban, terus sekitar 5 sampai dengan 20 kg. Dan situ kami juga melakukan mengubah yang awalnya dari 3 kg kami ubah ke pascal, yaitu di mana 490,5 pascal itu hingga ke yang 20 kg itu diubah jadi 1962 pascal. Nah, dari kita lihat bahwa beban yang diberikan ke desorganizer dibandingkan dengan kekuatan tekan dan kekuatan tekan secara paralel dan kekuatan tekan secara tegak lurus pada material triplex ini juga sudah cukup. Jadi sekitar pada beban sekitar 0 sampai 20 kg itu material ini sudah kuat menahan bebannya. Terus material dari triplex ini juga cukup ringan, di mana dia memiliki densitas antara 500 sampai 700 kg per meter pangkat 3. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke eksperimen, di mana pada proses manufaktur itu terdapat proses ukuran, yang dimana kami melakukan analisis atau mengecek kembali pada ukuran-ukuran yang ada pada produk, yang dimana sangat berpengaruh kita dengan menyesuaikan ukuran pada bagian kertas yang A4 dan F4, apakah sudah sesuai dengan part-part pada produk yang akan menampung kertas-kertas A4 ataupun F4 itu tersebut. Lalu kami juga melakukan pengecekan terhadap ruang, yang dimana apakah ruang-ruang yang ada di dalam desorganizer ini sudah cukup atau cocok untuk dijadikan sebagai fungsinya, yang dimana seperti kita melakukan ruang pada tempat minum, yang dimana apakah ruangnya sudah cukup untuk diletakkan sebagai botol ataupun tempat minum, gelas, terus tempat kalkulator maupun alat tulis seperti pena dan kertas itu juga tersendiri. Lalu beratnya juga kami melakukan pengecekan kembali apakah beratnya sudah cukup ringan. Namun jika terlalu berat untuk takaran untuk normalnya desorganizer, itu sangat tidak worth it bagi produk desorganizer kami. Nah, untuk selanjutnya kami juga melakukan pengecekan pada fungsi dari anti-slip. Apakah anti-slip ini sudah berfungsi dengan baik, yaitu di mana dia mengurangi gesekan antara produk dengan penampang yang menahan produk di bawahnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke model. Untuk model sendiri ini, pada produk kami terdapat perbedaan antara produk nyata hasil manufaktur kami dengan apa yang telah kami rancangkan di SolidWorks. Untuk perbedaannya sendiri, yang pertama ini ada perbedaan ukuran, di mana perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya ketelitian kami sebagai praktikan dalam melakukan pengukuran, serta kami sebagai praktikan yang masih kurang baik dalam menggunakan alat-alat yang diperlukan selama proses manufaktur tersebut. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan sudut kemiringan, dan yang ketiga ada perbedaan ukuran fillet. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
bahwa hal-hal tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk detail manufakturnya sendiri atau langkah kerja kami selama melakukan manufaktur itu, yang pertama kami melakukan pengukuran material. Selanjutnya kami memotong material sesuai dengan garis ukur yang telah kami buat. Setelah itu kami menghaluskan material dengan melakukan pengamplasan. Nah, pengamplasan sendiri ini kami gunakan dua jenis amplas, yaitu amplas kasar dan amplas halus. Di mana amplas kasar ini kami gunakan untuk menghaluskan permukaan yang terkena potongan alat atau gergaji, dan amplas halus kami gunakan untuk melakukan penghalusan pada permukaan material. Setelah itu kami melakukan pelapisan material dengan menggunakan vernis, dan yang terakhir setelah vernis tersebut kering, kami melakukan proses assembly dengan menggunakan skrup. Oke, lanjut kita kepada evaluasi performansi hasil kompetitif desain, yang dimana kita melakukan pengujian pada variabel bebasnya itu dokumen, dan yang mengontrol variabel bebas itu dimana pada produk itu memberikan kemudahan dalam meletakkan dokumen, yang dimana kami melakukan analisis dengan kemudahan dengan kemiringan tertentu, dan sehingga kertas dapat tersusun secara otomatis dengan kemiringannya itu dan tidak mempersulit pengguna dalam meletakkan kertas. Lalu secara teknis kami melakukan pengujian dengan meletakkan dan mengambil dokumen juga. Jadi pada bagian celah atau lubang yang ada di bagian atas itu fungsinya untuk mempermudah dalam pengambilan dan meletakkan dokumen. Terus hasilnya dokumen dapat diletakkan dan diambil dengan mudah. Terus pengalaman pembelajaran yang telah kami dapat itu menentukan efisiensi dalam pembuatan produk dari segi harga dan waktu pembuatan, yang dimana kami itu sangat menantang bagi kami dalam menentukan memaksimalkan harga dari segi harga maupun waktu juga. Ya, dan menjadi kendala bagi kami itu menyesuaikan produk asli dengan desain pada SolidWorks itu masih sulit. Karena keterbatasan material alat yang digunakan juga masih manual. Dan pengalaman yang kami dapat itu adalah ada metode-metode yang digunakan untuk mempermudah dalam perancangan, sehingga meminimalisir kesalahan. Oke, sekian dari hasil presentasi kami mengenai produk Desk Organizer. Kami dari Kelompok F5 mengucapkan terima kasih. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi pertama kita akan melakukan pengujian penggunaan pada produk, yang dimana pada bagian atas perhatikan melakukan pengujian dengan meletakkan kertas-kertas yang berukuran F4. Nah, di sini perhatikan dengan mudah memasukkan kertas-kertas berukuran F4 yang karena ukuran dari bagian belakangnya tempat kertas F4 itu sudah sesuai dengan ukuran kertas. Untuk kedepannya itu adalah kertas untuk ukuran A4, dan di sini perhatikan cukup mudah untuk merapikan karena dengan kemiringan juga sudah sesuai, mempermudah kertas untuk masuk, dan juga ukurannya yang sudah disesuaikan untuk ukuran kertas F4. Dan disitu juga ada tempat kalkulator dan barang-barang yang lebih lebar seperti jangkal untuk di sebelah kanan itu sangat sempurna. Jadi perhatikan sudah menguji itu sudah cukup dengan penggunaannya. Lalu perhatikan dapat dengan mudah mengambil kertas-kertas karena ada bagian fitur belakangnya yang mempermudah perhatikan dalam memasukkan jari ketika masuk mengambil kertas. Untuk A4 dan A4 juga sangat mudah.
Dan untuk mengambil alat tulis juga, perhatikan sangat mudah, tinggal menariknya saja. Kemudian pada penggunaan pengambilan kalkulator sudah cukup disesuaikan, sehingga kalkulator dengan ukuran Casio sudah cukup, Mas. Kemudian kami menimbang bobot produk. Bobot dari produk kami telah sesuai dengan target spesifikasi produk. Bobot dari produk kami mencapai 1,3 kg, sehingga bobot masih di dalam jangka target spesifikasi.